Perang antara Amerika, Israel, dan Iran masih terus berlangsung hingga saat ini. Kita akan bahas sejenak seberapa kuat mereka bertahan untuk perang. Sudah bergabung bersama kami Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati untuk membahas hal ini. Selamat sore Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Oke, Pak Agung, kalau kita melihat saat ini Donald Trump telah mengklaim bahwa negaranya memiliki pasokan senjata penting yang nyaris tidak terbatas. Sementara kalau kita melihat di lain pihak, Kementerian Pertahanan Iran menegaskan bahwa ia punya kapasitas untuk bertahan melawan musuh lebih lama dari yang diperkirakan oleh Amerika. Bagaimana Anda menganalisa ini? Apakah memang hingga saat ini sudah terlihat siapa yang lebih unggul? Oke, baiklah. Jadi pasokan tak terbatas versus ketahanan Iran, siapa yang lebih unggul? Secara nyata, memang Amerika Serikat memiliki material yang sangat banyak, sangat bagus, modern. Namun klaim Trump soal pasokan tak terbatas adalah perang urat saraf saja. Hmm. Kenyataannya, meskipun Amerika Serikat telah melumpuhkan sebagian besar handuk Iran menggunakan pesawat E-18 Growler dan rudal anti radiasi, mereka menghadapi masalah atrisi biaya. Oke. Menembakkan rudal pencegat seharga jutaan dolar untuk menjatuhkan drone seharga ribuan dolar adalah pemborosan logistik dan itu akan bleeding ya, seperti berdarah. Tanyanya siapa yang unggul? Di udara, Amerika Serikat memegang kendali setelah Malaysia banyak radar early warning. Namun secara strategis, Iran belum kalah. Mereka beralih ke strategi counter hegemoni dengan mengandalkan bunker bawah tanah yang tidak bisa ditembus dengan hanya serangan udara. Iran unggul dalam napas panjang dan ketahanan mental, sementara Amerika unggul dalam teknologi penghancuran kinetik. Belum ada pemenang mutlak. Amerika Serikat menang di langit, tapi Iran masih memegang kendali di bawah tanah dan di selat-selat yang sempit, khususnya Selat Hormuz. Oke, tapi secara singkat, apakah kemudian stok amunisi ini menentukan pemenang perang atau sebenarnya ada faktor lain yang lebih penting? Stok amunisi itu syarat perlu ya, tapi bukan syarat cukup. Hmm. Di konflik ini, faktor penentu bukanlah laju adaptasi teknologi Amerika. Memang sukses ya Amerika mengacak atau jamming masif, tapi Iran mengubah frekuensi dan menggunakan jalur navigasi yang tidak tergantung dari GPS. Mereka sekarang menggunakan Beidou dari Cina. Yang faktor lainnya adalah will full fight atau keinginan bertempur dan dukungan dari proksi regionalnya. Dan juga perang ekonomi sudah dimulai. Jadi selain dia menyerang, mengganggu semua pangkalan Amerika, juga membuat perang ekonomi dengan menyandera atau memaksa kawan-kawan Amerika yang mau lewat kapal tanker dan kapal kargonya itu harus tidak boleh. Nah ini mengakibatkan Amerika mencoba menekan terus dengan menyerang terus, dan sebaliknya Iran juga menyerang terus dan menghabiskan Amerika Serikat dan Israel ternyata sudah habis-habisan dan hampir kehabisan amunisi untuk menangkis serangannya ini. Jadi Iran menyadari ini, makanya dia sengaja mengumpankan target murah berupa target palsu dan Hmm. juga drone murah dan rudal murah, sehingga amunisi mahalnya Amerika makin habis. Kemenangan nanti adalah pihak yang mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas serangan dan keberlanjutan ekonomi perang. Bukan sekedar siapa yang punya gudang paling penuh, tapi nanti akan cepat habis kalau harus menghadapi serangan dari rudal dan dari senjata yang murah. Oke, Pak Agung, kita coba membahas lebih jauh karena kita ketahui bahwa salah satu fasilitas nuklir Iran berada di Bashar yang dibangun oleh Rusia dan melibatkan ratusan ahli nuklir Rusia. Kalau fasilitas tersebut diserang dan akhirnya menimbulkan korban warga Rusia, maka prediksinya Moskow berpotensi akan ikut terlibat langsung. Kalau Rusia terlibat, apa yang Anda lihat bisa terjadi ke depannya? Bashar itu adalah red line yang sangat tipis. Itu adalah reaktor nuklir buatan Rusia yang ditaruh di Iran ya. Jika berani rudal Amerika dan Israel menghantam fasilitas tersebut dan menewaskan personel Rusia, Hmm. maka Moskow akan dipaksa oleh doktrin domestiknya untuk merespon. Rusia tidak perlu mengirim divisi tank, mereka cukup mengirimkan sistem peperangan elektronik terbaru, data satelit real time, serta rudal-rudal ataupun drone-drone terbaru mereka yang sudah teruji di Ukraina. Jika Rusia terlibat langsung, perang ini berubah jadi konflik regional menjadi global sistemik konflik ya. Moskow bisa memberikan teknologi rudal hipersonik kepada Iran sebagai balasan yang lebih canggih dari yang sekarang. Kemudian, tapi yang skenario terburunya adalah terganggunya rantai pasok energi global karena potensi eskalasi nuklir. Buster bukan sekedar target militer, itu adalah tombol pemicu perang dunia bila terjadi kekuatan besar. Amerika harus berhitung, jangan sampai dia berani menyentuh Basar ini. Karena ini adalah sangat sensitif dan itu akan bisa menimbulkan
ya konflik yang lebih besar lagi. Seperti nanti Amerika akan terpaku di Iran seperti NATO terpaku di Ukraina. Oke, kalau kita melihat juga Pak Agung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kan sudah mengklaim di mana-mana bahwa perang lawan Iran akan segera berakhir. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari Irannya sendiri belum mengurangi serangannya ke Amerika Serikat. Menurut Anda sebagai pengamat militer, apakah itu benar atau hanya sekedar omong kosong dari Donald Trump semata? Trump bilang perang segera berakhir, atau ini omong kosong. Ini hanya retorika politik domestiknya saja. Trump itu ingin citra decisive victory yang cepat, namun melumpuhkan hanut Iran hanyalah tahap awal. Menghancurkan kemauan bertempur Iran adalah hal lain yang jauh lebih sulit. Memang operasi penghancuran radar dan penghancuran sasaran di atas berhasil membutakan sebagian radar Iran. Namun Iran memiliki mosaic defense atau defense mosaic. Pertahanan yang terdesentralisasi dan tidak tergantung pada satu pusat komando. Klaim segera berakhir itu omong kosong, jika tujuannya adalah pendudukan total. Iran telah belajar dari sejumlah pelajaran di masa lampau, menghadapi Amerika, menghadapi Israel. Mereka akan mengubah wilayah menjadi medan perang gerilya udara dan laut yang tidak berujung. Kecuali ada konsesi politik yang signifikan, perang ini tidak akan dihentikan oleh Iran. Kenapa? Dia tidak mau terulang lagi tiap 6 bulan diserang, tiap setahun diserang. Dia mau nanti pasti Amerika tidak ada pangkalannya, dia pasti ingin agar Amerika memberikan kompensasi dan yang jelas garansi untuk tidak akan menyerang lagi, dan itu kemungkinan untuk penempatan pangkalan militer Rusia di Iran mungkin ya, sehingga menjamin akan ada payung nuklir daripada Rusia kepada Iran. Tapi itu hanya praduga saya karena memang biasanya berakhir seperti itu untuk garansi tidak ada gangguan lagi kepada Iran. Oke, seperti Anda tadi sempat menyebutkan juga bahwa Iran tidak sama sekali mengendurkan serangan terhadap pihak lawan dan bukan hanya rudal tapi juga mengandalkan serangan drone seperti itu. Nah, sebagai seorang pakar, bisakah Anda jelaskan kepada kami apa keistimewaan dari drone milik Iran ini dan bagaimana teknologi pertahanan yang dimiliki oleh Iran sejauh ini? Keistimewaan daripada drone dari Iran itu bukan pada kecanggihannya, tapi simplisitas dan penggunaan integrasi AI otonomnya. Sistem Hanut mereka dilumpuhkan oleh pesawat Amerika, namun drone-nya tetap bisa terbang selama tidak tergantung pada radar darat atau panduan dari GPS yang dari jamming. Mereka menggunakan sensor visual dan algoritma sederhana untuk mencapai target sendiri dan dipandu oleh GPS Beidou dari China yang tidak saja berlangsung sebagai GPS tapi juga sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan data, merubah trajektori dan situasi di bawah. Mengenai teknologi pertahanan Iran ini harus jujur, mereka sedang terluka parah ya. Namun sebagian besar radar mereka sudah dinetralisir, tapi dia punya radar-radar titik yang menggunakan pasif, yang menggunakan tidak memancar sesuatu tapi menangkap inframerah dan menangkap sinyal-sinyal lain yang bersifat mobile dan pasif ya. Sulit dideteksi, dan ini sekarang mereka juga menggunakan pertahanan asimetris. Mereka membiarkan langitnya terbuka tapi membiarkan kejebakan di ketinggian rendah bagi helikopter dan pesawat. Dan rata-rata drone Amerika ditembak jatuh di sana, jadi sebetulnya kelemahan mereka terhadap pesawat tempur, tetapi mengenai drone dan pesawat yang terbang rendah atau pengintai itu sudah pasti bisa dijatuhkan oleh Iran. Namun Iran tetap membalas dengan serangan asimetri, kombinasi drone dan rudal yang membuat kesulitan bagi radar di negara-negara Teluk dan negara Israel untuk hanya konsentrasi pada sasaran, dan kemudian dihajar dengan rudal hypersonic yang kecepatannya 15 kali kecepatan suara. Kita akan terus memantau dan juga akan terus mengawal bagaimana konflik yang terjadi antara AS, Israel dan juga Iran. Kita berharap ini bisa segera diredam karena efeknya akan dirasakan secara global. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara. Sehat selalu. Terima kasih Pak Agung telah bergabung di CNN Indonesia World Now.